terjadinya pemisahan dari komponen senyawa, bisa berupa padat ataupun cair. Syarat fase diam berupa cairan yaitu 1. Hindrat tidak bereaksi baik dengan sampel maupun dengan fase gerak. Yang kedua ada tidak bersifat volatil. Yang ketiga stabil secara termal. Dan yang terakhir ada tersedia dalam bentuk senyawa tunggal. Di sini ada gambaran atau skema instrumen gas kromatografi. Bisa kita perhatikan ya. Gas pembawa yaitu berbentuk tabung gas dengan tekanan besar. Contoh gas pembawa diantaranya hidrogen, nitrogen, argon, helium, dan lainnya. Yang kedua ada propellant, merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas carrier. Dan yang ketiga ada gas carrier atau fase gerak akan menuju ke kolom. Pada instrumen gas kromatografi tidak terdapat pompa seperti pada HPLC. Kolom open merupakan fase diam gas kromatografi. Pada bagian ini suhu dapat dikendalikan, maksudnya bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagai sinyal penyalahgunaan. Kromatografi merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analisis sampel. Untuk melakukan kalibrasi pada alat gas kromatografi mass spectrometry, pertama-tama persiapkan standar kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui. Injeksikan standar ini ke dalam alat dan rekam responnya. Selanjutnya, tentukan kantor koreksi dengan membandingkan respon dari sampel kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui. Kemudian, sesuaikan parameter alat seperti waktu retensi dan respon spektrometer massa agar sesuai dengan standar. Ulangi langkah-langkah ini hingga mendapatkan hasil kalibrasi yang konsisten. Pastikan untuk melakukan kalibrasi secara teratur untuk memastikan akurasi